Dan alhamdulillah dengan seizin Allah keajaiban datang nggak disangka-sangka. Ya, makanya tonton sampai habis video ini biar nggak gagal paham. Nanti ada amalan yang nggak ketinggalan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nomor di channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagianya tanpa batas, tanpa syarat. Jadi apapun yang terjadi wajib bahagia kalau mau rezekinya bagus ya. Apapun persoalannya yang mungkin masih dalam kondisi kurang baik, persoalan yang nggak enak, kalau saran saya tetap bersyukur ya. Nggak boleh ngeluh teman-teman, kalau ngeluh tuh malah narik yang kurang baik. Tetapi ketika kita bersyukur, yakin deh, kalau kita bersyukur nanti Allah akan memberi, menambah nikmat yang banyak lagi. Jadi kalau pengen dikasih nikmat yang banyak dan berlimpah, terus-terusan, wajib bersyukur ya. Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan rezeki yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Ya. Keren semua yang nonton video saya. Mohon maaf di video kali ini saya bukan mau menggurui atau mau menasihati, enggak. Saya cuma bercerita aja, cerita sesuai pengalaman karena saya bukan ustadz, apalagi kiai. Saya hanya om Budi, teman kalian semua yang saya punya cerita, dan cerita saya bisa dibagikan untuk orang banyak. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya, aktifkan loncengnya, follow Instagram, TikTok, sama Facebook ya. Terus sambil nonton video ini, kalau masih ada doa yang akan dipanjatkan, doa yang pengen diaminkan oleh orang banyak, silakan tulis doa terbaiknya di kolom komentar. Biar nanti kalau jutaan orang menonton video ini terus mengaminkan doa kita, nanti Allah ijabah, mau atau mau banget. Kalau mau banget, silakan nonton sambil nulis doa terbaik ya. Pengen rumah, pengen motor, pengen naik haji, pengen umroh, apapun doa terbaiknya silakan tulis di kolom komentar. Yang mau ikut grup gratis silakan, ada di deskripsi linknya. Yang mau ikut kelas online monggo. Ya, suka-suka deh ya. Teman-teman, di video kali ini saya mau cerita gimana caranya biar kita cepat dibantu sama Allah untuk melunasin hutang kita ya. Dan ini alhamdulillah sudah terbukti banyak yang berhasil. Saya mau nanya sama teman-teman semua ya, jujur jawab ya. Jujur jawab dalam hatinya masing-masing. Apakah sekarang, nah gitu deh ceritanya. Apakah sekarang teman-teman sedang dikejar hutang? Teman-teman udah berusaha, tapi kok hutangnya belum lunas juga? Jawabannya silakan dalam hatinya masing-masing. Kalau jawabannya masih dikejar-kejar hutang dan sudah berusaha tapi hutangnya belum lunas juga, tenang ya, tenang. Video ini saya akan bercerita langkah demi langkah biar Allah bantu lunasi hutang kita dengan cara langit dan cara bumi. Dengan cara langit dan cara bumi. Banyak yang sudah mempraktekkan langkah-langkah ini, dan alhamdulillah dengan seizin Allah keajaiban datang nggak disangka-sangka. Ya, makanya tonton sampai habis video ini biar nggak gagal paham. Nanti ada amalan yang nggak ketinggalan, strategi yang nggak kelewat. Insya Allah ini bisa menjadi jalan keluar untuk semua persoalan teman-teman semua. Ya. Oke, kalau sekarang lagi nonton video ini, mungkin teman-teman tuh lagi keliling hutang ya. Tenang aja. Teman-teman nggak sendiri. Di grup saya juga banyak banget kok yang hutangnya masih belum pada lunas, tapi sedikit demi sedikit berkurang ya. Saya cuma pengen cerita sedikit teman-teman ya, cerita deh lah. Cerita kan di konten ini cuma cerita-cerita doang ya. Kenapa sih masih banyak orang yang susah,
yang nggak gampang keluar dari lilitan hutang. Kenapa coba? Ini mungkin ya, kalau benar alhamdulillah, kalau enggak ya mungkin saya salah atau kurang tepat ya. Mungkin masih terjebak di pola hidup yang konsumtif. Kita masih tidak bisa membedakan mana yang penting, mana yang kurang penting dalam mengeluarkan uang, dalam menggunakan uang. Kita kadang-kadang yang nggak penting dibeli, sehingga untuk yang penting nanti tiba-tiba uangnya sudah nggak ada. Jadilah berhutang. Ya, mungkin salah satunya itu. Atau mungkin juga kita nggak jujur sama diri kita sendiri tentang jumlah hutang kita. Jadi kita nggak pernah tahu hutang kita berapa. Jadi intinya udah gak ada lubang tutup lubang, yang penting ada duit deh. Itu harus diperbaiki tuh. Kalau enggak ya nggak beres-beres. Atau bisa jadi kenapa sih kita susah banget kok, susah banget keluar dari hutang ini. Kita lebih mengandalkan diri kita. Kita nggak pernah melibatkan Allah dalam proses pelunasan. Ada nggak di antara tiga itu yang kira-kira dialami sama kita? Kalau ada, ayo kita perbaikin. Kalau pengen cepat segera terlunasi hutangnya. Oke? Yang pertama, saya akan bedah sedikit tentang ikhtiar langit ya teman-teman. Kalau mau diikuti boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ikhtiar langit itu gimana Om? Kita melibatkan Allah dalam setiap langkah kita. Kita melibatkan Allah dalam setiap langkah kita. Yang perlu kita jalani apa? Yang pertama nih teman-teman. Apalagi punya hutangnya hutang riba ya. Hutang riba itu sangat nggak bagus. Dosanya besar dan Allah nggak suka. Yang pertama, lakukan taubatan nasuha. Minta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Terutama kalau hutangnya dari hutang riba atau judi atau hal-hal yang tidak halal. Minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tobat setobat-tobatnya. Minta ampun sebenar-benarnya. Yang pertama. Yang kedua, boleh sholat hajat dan sholat tahajud. Bangun malam, curhat sama Allah di sepertiga malam. Ya, minta rezeki yang halal, minta rezeki yang cukup. Minta yang cukup itu untuk melunasi hutang kita. Ya, cobain. Kalau kita nggak nyoba, ya nggak bisa-bisa. Ya, kalau kita nggak nyoba, ya nggak bisa-bisa. Makanya perlu dicoba. Kalau kita pengen keluar dari hutang ini, ya paksain. Jujur sama diri sendiri. Paksain. Terus selanjutnya apa? Sedekah, walaupun sedikit tapi rutin ya. Sedekah itu seperti magnet rezeki, dia akan menarik kebaikan. Dia akan menarik uang, dia akan menarik materi ya. Berapapun asal ikhlas ya. Kata Rasulullah, sedekah itu menolak bala. Jadi rezeki bukan hanya menolak bala, kata Rasulullah menolak bala, tapi juga akan menjadi magnet rezeki. Jadi siapapun yang sedekah walaupun berutang, berapapun itu asal ikhlas dan istiqomah, itu akan membukakan pintu rezeki. Selanjutnya apa? Zikir. Zikir boleh istighfar, boleh sholawat, boleh. Tambahin zikir ya goniyu ya mukni. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Ya goniyu ya mukni, Allah maha kaya, Allah yang maha memberi kekayaan. Kalau tahu Allah maha kaya dan Allah yang memberi kekayaan, ya deketin yang maha kaya. Kita aja berani ke manusia minta, tapi ke Allah kita nggak yakin gitu. Kita ke manusia tahu manusia ini kaya, kita deketin dengan harapan kita dikasih. Lah ini Allah yang maha kaya, ya deketin Allah aja. Maha kaya nggak ada tandingannya, deketin Allah aja ya. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol like ya, loncengnya aktifkan, follow Instagram, TikTok sama Facebook ya. Tuh ikhtiar langitnya, nggak usah banyak-banyak, segitu dulu aja. Istiqomahkan ya. Nah sekarang kita bicara ikhtiar bumi. Ikhtiar bumi gimana? Tindakan action, tindakan nyata untuk melunasi hutang kita. Nggak duduk doang, pelengah-pelongo, hutang lunas nggak juga. Ibaratnya cuma ngalirin langit aja tanpa kita ikhtiar, nggak gitu juga ya. Yang pertama yang harus kita lakukan apa? Catat semua total hutangnya berapa. Catat semua, jujur deh. Mau yang besar, mau yang kecil, catat semuanya. Ya, pokoknya hutang tuh catat semuanya. Jangan lari dari kenyataan, nggak boleh. Hadapi ya dengan cara apa? Mencatat semua hutang. Nanti bunganya hutang ini berapa, jatuh temponya kapan, catat deh sedetail mungkin. Ya, sedetail mungkin. Kita sekarang ikhtiar buminya, tadi langitnya tuh. Dua-dua ini harus jalanin kalau pengen segera lunas ya.
Selanjutnya apa? Kita berkomunikasi, bicara sama orang yang beri hutang. Kalau bank mungkin sama banknya, kalau sama perorangan sama perorangan. Minta jadwal, minta pengaturan ulang untuk memberikan keringanan waktu. Ya, banyak kok orang perorangan yang mengutangi kita bisa dinego. Oh waktunya udah nih, nanti kalau pas ada kita hubungi, nanti kita ambil uangnya gitu. Kata si yang penagih. Kalau enggak kita minta dihilangkan bunganya tapi kita bayar pokoknya aja. Makanya bicara sama Allah, minta sama Allah dimudahkan. Nanti biar orang-orang itu dan bank itu memberi jalannya gitu. Allah memberi jalan lewat orang-orang itu dan bank itu. Kita cukup mencicil pokoknya saja. Banyak yang seperti itu kok. Kalau teman-teman merasa kesulitan, ya ada yang merasa kesulitan mungkin, tapi banyak juga yang merasa dibantu sama orang-orang gitu. Mereka juga nggak mau rugi kan. Daripada sekarang nagih-nagih sama bunganya nggak akan jelas, jadi yang penting pokoknya kembali kan gitu ya. Terus ikhtiar bumi selanjutnya apa? Cari tambahan dong, jangan cuma mengandalkan usaha yang sekarang kita lakukan saja. Cari deh tambahan penghasilan. Gimana caranya? Bisa dengan cara menjual barang-barang di rumah deh, lihat yang kira-kira tidak terpakai, jual uangnya untuk cicil hutang atau bayar hutang. Misalnya apa deh, masih ada barang walaupun nilainya cuma berapa, nanti kalau dikumpulin semua, digabung akan besar. Jual untuk bayar hutang. Kita usaha sampingan atau kerja di luar kerja deh, maksudnya kerja sampingan deh gitu deh, untuk nambahin penghasilan biar cepat bayar hutang. Atau bisa ibu-ibu misalnya buat jualan makanan atau apa nih, buka usaha kecil-kecilan atau jasa kecil-kecilan, intinya nambah pemasukan untuk yang nantinya ada pemasukan tuh bisa untuk cepat-cepat beresin hutang. Bisa semua asal mau ya, jangan kalau orang udah ngeluh malah gini nggak gampang. Ya susah, nggak gampang untuk lunasin hutang. Tapi kalau belum dicoba kan ini, coba dulu aja. Ya. Selanjutnya apa? Dilarang hutang baru, nggak boleh gali lubang lagi. Stop gali lubang, tutup lubang ya. Fokus lunasi hutang satu persatu. Kalau bisa hutang yang kecil-kecil dulu lunasin, biar kita kemotivasi. Oh, saya mampu kok lunasin hutang-hutang saya. Dari yang kecil-kecil dulu ya. Kalau enggak yang bunganya paling besar dulu tuh. Biar kita semangat lagi. Kalau ada yang lunas, pertama semangat lagi lunasin hutang ya. Ada cerita sedikit, ada beberapa orang yang berhasil lunas hutang setelah melakukan kombinasi antara langit dan bumi. Ikhtiar langit dan bumi dipraktekin, hutangnya beres. Ibu rumah tangga contohnya, dia nggak kerja, cuman dia sholat. Ya ikhtiar langitnya dikerjain, buminya dikerjain. Setiap hari sedekah 2.000. Setiap pagi dia sedekah 2.000 perak ya, 2.000 rupiah. Dia jualan ke kue online. Dia nyoba tuh jualan kue online. Dalam 6 bulan cicilan motor dan pinjol lunas. Dalam 6 bulan cicilan motor dan pinjol lunas. Ah om, 6 bulan mah kelamaan. Ya, daripada nggak lunas, jangan pengen instan. Kalau hasilnya nggak pugu, nggak pasti, maksudnya nggak pugu tuh. Jangan pengen instan, udah pelan-pelan, yang penting kelakon ya, yang penting terjadi gitu. Kadang-kadang teman-teman di luar sana banyak sekali yang berperasaan nggak mudah cara ini, nggak mudah, nanti ada kerikil-kerikil, ada rintangannya. Nah, saya akan kasih tips biar ngejaga hati kita biar jaga, sama mental kita biar prosesnya itu berjalan dengan lancar. Yang pertama apa? Nggak boleh iri dengan orang lain ya, apapun yang orang lain punya, apapun itu nggak boleh iri, nggak boleh ngeluh ya, nggak boleh iri sama orang lain, nggak boleh ngeluh. Fokus sama proses yang kita lakukan sekarang, bukan hasil yang instan. Prosesnya kita fokus. Oh sekarang kita lagi ini, jangan fokus sama hasil instan ya, prosesnya aja, fokus sama proses. Mulai bikin target pelunasan ini, hutang ini kapan, tempel tuh di kertas, di buku, tulis, kalau nggak di kamar tempel ya. Cari teman-teman yang satu komunitas itu seperjuangan biar saling ngasih motivasi. Di grup saya itu ada 4, ada alumni, ada grup alumni kelas online, ada grup alumni Magnet Uang, ada member, ada Jana Family. Mereka saling support. Ada sebagian yang masih belum lunas hutangnya dan banyak sudah pada lunas. Saling support, jadi masih banyak teman-teman yang sudah lunas, tidak meninggalkan grup, tapi support teman-teman yang belum lunas. Jadi teman-teman nggak sendiri ya. Allah nggak akan ngerubah nasib suatu kaum kalau mereka tidak mengubah diri mereka sendiri.
hari ini teman-teman memilih untuk berubah. Kalau teman-teman memilih untuk berubah, jangan ditunda waktunya. Semoga Allah mudahkan lunaskan semua hutang teman-teman dan ganti dengan rezeki yang berkah dan melimpah. Ya, jangan lupa nih, kalau video ini bermanfaat, silakan di-share untuk orang banyak. Ya, silakan di-share untuk orang banyak. Pokoknya intinya semangat. Semua hutang pasti lunas. Berapapun hutangmu pasti lunas, asal sungguh-sungguh untuk melunasinya. Boleh pakai jalur langit dan jalur bumi. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, mohon saya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.